Mari saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk pagi yang Engkau karuniakan, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh berada di rumah Tuhan bersama dengan persekutuan saudara kami seiman. Biarlah kiranya hati kami dalam sukacita boleh menyambut firman Tuhan, sehingga kami dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, diberikan pengharapan untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Satu Samuel pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 akan saya bacakan. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku sebab aku bersukacita atas pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu. Sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan, tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu, untuk mendudukkannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan, di atasnya Ia menaruh daratan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat kitab 1 Samuel pasal 2 ini adalah pujian nyanyian doa Hana. Ya, ini agak mirip ya dengan Lukas pasal 2 nyanyian syukur Maria. Walaupun beda, kalau Hana adalah seorang perempuan yang bergumul, menangis, meratap untuk diberi anak, sementara Maria tidak mencari-cari, tahu-tahu mengandung, ya. Tetapi baik Hana maupun Maria dalam hal ini sama-sama berujung memuliakan nama Tuhan dan mau mengatakan bahwa Tuhan itu mengangkat orang yang rendah dan merendahkan para bangsawan, orang-orang yang tinggi. Agak mirip antara pujian Hana dengan juga pujian Maria ya, yang kita kenal dengan istilah Magnificat. Nah, tetapi kalau bicara tentang Hana menjadi lebih jelas untuk kita memahaminya kenapa Hana bersukacita. Ya, karena ya jelas dia yang kita tahu ya, dia istri pertama tetapi tidak kunjung memberi anak, suaminya ngambil istri kedua punya anak, sehingga jelaslah bahwa memang kalau kayak begitu kan artinya Hana yang bermasalah ya. Kalau Hana nggak bermasalah aja pasti oleh masyarakat udah selalu dicap pasti perempuannya yang nggak subur gitu ya. Apalagi sekarang si Elkana punya istri kedua, anaknya banyak gitu kan. Maka dan tambah lagi ini istri kedua ini juga jahat gitu ya, suka mengejek-ngejek Hana. Mungkin juga dia mengejek karena Hana disayang sama suaminya. Ya begitulah drama sinetron rumah tangga Hana ini seperti itu. Nah, tetapi kita tahu nih, pujian ini adalah ketika doanya sudah terjawab, Hana pada akhirnya mengandung, melahirkan anak Samuel, dan Samuel ini sesuai nazarnya dibawa Hana untuk diserahkan ke bait Allah. Dan disinilah Hana mengangkat puji-pujian. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana isi pujian Hana ya. Di sini dikatakan hatiku bergembira. Kita lihat sukacita Hana itu adalah karena Tuhan, di dalam Tuhan, bukan karena anak. Karena kalau dikatakan sukacita Hana itu karena dia pada akhirnya diberi anak, kan pada akhirnya anaknya tidak bersama dengan dia.
ya. Anak, walaupun kemudian Hana punya anak lain, tapi bisa dibayangkan ibu bapak saudara-saudara, seorang perempuan yang sudah lama menantikan anak pertama itu pasti disayang banget ya. Ya anak yang lain juga disayang, tapi bayangkan ini anak pertama dan belum ada adiknya, dia sudah harus serahkan. Jadi ini sebuah, kalau dibilang dia bersuka cita karena dia punya anak, sebetulnya malah mestinya sedih. Karena anak yang dia sayang ini harus dia lepaskan, setahun sekali aja dia baru bisa lihat. Maka sukacitanya di dalam Tuhan. Nah seringkali kita dalam pergumulan kita, apalagi temanya Tuhan Allah tidak tidur, ini biasanya terkait dengan pergumulan kita, ketidakadilan yang kita alami, jawaban doa, kuasa Tuhan yang nyata di depan kita. Kadang-kadang manusia tuh fokus pada jawaban doanya. Kita minta pertolongan Tuhan dalam bentuk berkat, maka kita fokus pada berkat materinya. Kita minta doa Tuhan untuk tentang seseorang, maka kita fokus pada orang itu. Tetapi di sini kita mau lihat bahwa poinnya bukan pada jawaban doanya, tetapi pada Tuhan yang berkuasa. Nah di sini juga dikatakan, Hana, mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolonganmu. Loh kok jadinya kayaknya julid nih si Hana ya. Udah dijawab doanya bersukaria, kok malah mentertawakan musuh-musuhnya gitu ya. Ini kan kurang baik gitu ya. Tetapi saya memahaminya, coba perhatikan, dia tidak menertawai musuh-musuhnya karena musuhnya jatuh nyungsep loh. Dia menertawai musuh-musuhnya tuh mungkin lebih dalam arti, ya ketawa aja kalau ada orang yang jahat sama kita. Kalau ada orang yang merencanakan yang jahat, ada orang yang mengharapkan yang buruk terjadi pada kita, kita ketawain aja. Kenapa? Karena sukacita kita atas pertolongan Tuhan. Dalam arti di sini Hana bukannya menertawakan musuhnya yang dihukum, jatuh, atau sial, tetapi dia hanya menertawakan saja musuh-musuhnya. Ya demikian juga kita kadang-kadang ini seringkali kita itu hati kita tuh begitu mudah terluka, begitu mudah memar karena kita merasa aku direndahkan, aku dihina gitu ya. Padahal belum tentu. Kadang-kadang orang tidak benar-benar sedang menghina kita, kita aja yang mungkin lagi baper, atau kita yang mungkin memang isu itu buat kita insecure. Jadi kalau diulik sedikit tuh buat kita langsung rasanya terluka gitu ya. Andai kata pun kita benar-benar benar-benar ada orang berasa jahat dengan kita, ya kita tertawakan saja. Kenapa? Karena kita meyakini pertolongan kita, perlindungan kita, keselamatan kita adalah di dalam Tuhan. Ini yang menjadi pujian Hana yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu, Hana tidak bersukacita karena berkatnya, karena punya anaknya, tetapi karena Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Artinya Tuhan nyata, Tuhan dekat, Tuhan menjawab. Dan juga Hana bukannya mentertawakan musuhnya dalam arti julid atau jahat, tetapi karena buat dia kejahatan orang memusuhi dia itu nggak perlu diambil hati, nggak perlu dianggap serius selama kita bersama dengan Tuhan. Nah, maka kalau kita bicara tentang Allah yang tidak tidur di sini, kita meyakini bahwa bukan saja kita memahami Allah tidak tidur itu bukan dengan semangat dendam ya. Lihat aja, Allah tidak tidur, lihat nanti. Tapi Allah tidak tidur itu dalam arti Allah itu melihat, Allah menjaga, Allah setia. Sehingga kita menjalani hidup itu dengan tenang, dengan legowo. Tidak melekat pada harta benda, tidak melekat pada manusia, bahkan tidak melekat pada kondisi fisik kita. Ya kalau kita lagi sehat, Tuhan baik. Ketika kita sakit, Tuhan tidak peduli gitu ya. Karena ketika mengatakan bahwa Allah terus bekerja, Allah terus menjaga, Allah terus melindungi dalam keadaan apapun. Lalu kemudian Hana juga katakan, busur orang-orang perkasa dipatahkan, orang yang lapar kini kenyang. Ya, perempuan yang mandul sekarang anaknya 7, sementara yang anaknya banyak merana. Di sini sebetulnya mau mengatakan apa sih? Sebetulnya di sini mau mengatakan bahwa hidup itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Orang yang kemarin kaya raya, hari ini bisa butuh ditolong orang. Orang yang mungkin kesannya kayaknya, wah hidupnya udah terjamin lah, anaknya banyak semua segala macam. Bisa jadi di usia tua mungkin anaknya entah tidak peduli sama dia, atau anaknya karena ada di luar negeri di mana jauh tidak pernah dijumpai gitu ya. Dalam arti sebetulnya ini bukannya, sekali lagi bukannya kita ngelihat orang diberkati lalu kita bilang lihat aja nanti emang bakal senang terus hidupnya, bukannya sirik begitu ya. Tapi mau mengatakan bahwa hidup itu jangan melekat pada harta benda berkat manusia itu, karena hidup itu berputar. Ya. Dan ketika kita lagi susah juga nggak usah terlalu sedih, merasa paling malang.
Karena Tuhan bisa mengangkat, bahkan dikatakan Tuhan bisa mengangkat orang dari dunia orang mati. Ya, sebuah keadaan yang rasanya ini bukannya berarti, ya memang benar Tuhan membangkitkan orang mati, ada juga, tetapi juga bukan berarti kita berdoa kalau kita kehilangan, ditinggal orang, lalu kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan, tapi dalam arti bahkan keadaan yang rasanya udah mati, rasanya udah the end of the road, ya, udah nggak bisa balik lagi. Kalau Tuhan mau dan Tuhan berencana, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Nah, di sini juga yang seringkali Tuhan putar balikan juga sebetulnya bukan hanya keadaan, tapi juga logika kita, logika manusia. Karena seringkali kita melihat kehidupan itu, kita pakai kalkulator, pakai perhitungan kita sendiri sebagai manusia. Kekuatan saya cuma segini, umur saya udah segini, masalah saya sebesar itu, rasanya mustahil, tidak mungkin. Tetapi ketika kita berkata bahwa Allah tidak tidur, kita juga berkata bahwa kita menyerahkan semua itu pada perhitungan Tuhan. Karena yang kuat tidak selalu menang. Kita tahu ya kisah Daud melawan Goliat. Itu kalau dilihat sekilas, seorang remaja belasan tahun dengan seorang tentara yang tubuhnya besar. Ini jelas lawan yang tidak seimbang. Tetapi bersama dengan Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat. Saudara-saudara, saat ini kita juga mungkin melihat ya, saya sendiri melihat sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, rasanya ini kita berhadapan dengan bukan hanya 1-2 pejabat yang tidak baik, tetapi rasanya ini udah menjadi gerombolan. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah ya. Itu dengan bencana di alam, bencana ekologis di Sumatera itu. Bagaimana yang di tingkat nasional hanya sibuk pencitraan, sibuk menghindari tanggung jawab dengan segala macam omong kosong itu. Di tingkat lokal, bantuan itu disortir, helikopter turun, orang disuruh jongkok cuma untuk pencitraan, lalu bantuan dibawa lagi pergi gitu ya. Ini rasanya luar biasa ini. Ini nggak ada lagi rasa untuk peduli, nggak usah ngomong-ngomong sebagai pimpinan lah ya, orang tua bangsa. Ini sebagai manusia, sebagai saudara, solidaritas sebangsa setanah air, ini kemana gitu. Dan rasanya kayaknya ini gimana ini kita mau bagaimana kita di tengah bangsa ini. Tapi kalau kita juga meyakini bahwa Allah tidak tidur, ini juga membuat kita mengatakan Allah sedang bekerja kok. Allah sedang menyiapkan orang-orang yang jauh lebih baik, yang lebih bisa. Dan mungkin dengan peristiwa yang seperti ini ketika terbuka jelas-jelas ya bantuan dari luar negeri ditolak, akhirnya kan malah jadi sorotan internasional gitu ya, karena konyol sekali. Sumbangan dari luar negeri mau dipajakin gitu kan, ini sangat konyol seperti ini malah menjadi sorotan internasional. Dan mungkin ini cara Tuhan memulihkan bangsa kita. Nah, sebagai orang percaya ya itu, kadang-kadang kita merasa putus asa atau menjadi pahit ya melihat realita seperti ini. Dan kita nggak bisa mengatakan, oh itu kan politik. Karena ya kan kehidupan kita juga sebagai warga negara kan. Dan saudara-saudara, tapi kalau kita meyakini bahwa Allah tidak tidur, kita juga bisa meyakini bahwa Allah tidak tinggal diam, Allah sedang terus bekerja. Dan yang di atas bisa turun ke bawah. Nggak ada orang yang sekuat apapun, seluas apapun jaringannya dari orde lama, orde baru, orde manapun juga. Tidak ada yang sekuat itu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan oleh karena itu, bagi kita, orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan, sekali lagi kita tidak bersukacita atas ketidakadilan. Kita tidak mendoakan yang buruk atas orang-orang yang kita anggap jahat. Kita tidak bersukacita atau kita tidak mentertawakan dalam arti ngeledek orang yang sedang jatuh. Tetapi kita juga tidak perlu merasa kecil hati, tidak perlu, seharusnya tidak pernah kehilangan pengharapan, tidak menjadi putus asa. Kita juga tidak menjadi takabur ketika Tuhan memberkati kita dengan keberhasilan, dengan segala hal yang baik. Karena semua itu hanya titipan dan bisa diambil kapanpun juga. Maka lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjalani hidup itu dengan sekali lagi mengingat bahwa Tuhan tidak tidur. Sehingga saat kita susah, kita tidak kehilangan harapan. Saat kita senang, kita tidak menjadi takabur. Karena Tuhan juga tidak tidur. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dengan berkat yang Tuhan percayakan, itu juga kita pertanggungjawabkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita boleh belajar dari
Hana, dari kisah hidup Hana. Ya, bahwa keadaan kadang-kadang mungkin sulit, tetapi Tuhan mendengar dan menjawab doa. Dan ketika Tuhan menjawab doa, kita tidak melekat pada doa yang dijawab atau berkatnya jawaban doanya. Tetapi kita melekatkan hati pada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Dan kalau kita masih dalam masa penantian, biarlah kita tetap berjaga dalam kesetiaan. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga sekali lagi bukan soal apa yang menjadi jawaban doa, tetapi apa yang menjadi penyertaan Tuhan, bukti cinta kasih Tuhan pada kita, itulah yang kita rayakan. Allah yang tidak tidur adalah Allah yang setia, yang mengubah ratapan menjadi pujian, kelemahan menjadi kesaksian. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, saat ini kami mau menyerahkan dalam doa permohonan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau boleh memperhatikan nasib orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menjadi korban dari permainan strategi kepentingan kekuasaan, orang-orang yang kehilangan kehidupannya, kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena keserakahan segelintir manusia yang mengatasnamakan pembangunan tetapi hanya menyejahterakan diri sendiri. Kami berseru ya Tuhan, ketika kami merasa tidak berdaya, merasa kalah di hadapan jalinan kekuasaan, keserakahan yang semena-mena, biarlah kiranya Tuhan Kau yang mengubahkan keadaan, Tuhan yang boleh membalikkan keadaan. Dan Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa kami. Berikanlah kami orang-orang, anak-anak bangsa, manusia-manusia yang baik, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang mencintai rakyat, yang punya pemikiran yang luas dan yang panjang, yang punya kompetensi, yang punya idealisme. Biarlah bangsa yang besar ini Tuhan, bangsa yang baik ini boleh mengalami keadilan dan kesejahteraan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memulihkan keadaan kami. Dan sebagai pribadi lepas pribadi Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, dalam kemenangan, kekalahan, kehilangan, keberhasilan kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau menaklukkan hati kami di dalam Tuhan, sehingga jauhkanlah kami dari patah semangat, jauhkanlah kami dari kesombongan. Tapi biarlah dalam kesadaran kami boleh terus hidup, memuliakan nama Tuhan, dalam kerendahan hati, dalam kelemah lembutan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.